Ex-pejabat Mahkamah Agung Zarov Rikar ditetapkan jadi tersangka maklar kasus usai menerima suap dari pengacara Ronald Tanur dalam penanganan kasus tingkat kasasi. Setelah itu muncul 3 nama hakim agung yang diduga menerima suap untuk penanganan kasasi Tanur. Bagaimana menelusuri dan membongkar dugaan suap ini? Kita akan bahas bersama dengan Kepala Departemen Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Muhtar. Assalamualaikum, selamat petang Mas Zainal. Waalaikumsalam, selamat petang Mas. Baik, ini muncul nih dokumen 3 nama hakim yang menangani kasus kasasinya Tanur nih. Apakah ini bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap praktik maklar kasus di MA ini? Saya kira bukan pintu masuk ya, tapi memang harus dimasukin gitu. Jadi pintu masuknya saya kira adalah penangkapan kemarin dengan sejumlah uang, dengan banyaknya uang dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di kasus ini kan ada terungkap 3 nama yang sampai sekarang ya kita belum tahu nih perkembangannya adalah apakah sudah dihubungi, apakah sudah menyanggupi dan lain-lain sebagainya. Mm-mm. Karena yang sampai sekarang ini kita ketahui adalah ada orang menyiapkan 5 miliar, menyiapkan fee 1 miliar untuk yang urus, dan kemudian mencoba menyelesaikan 4 miliar untuk sisanya kepada 3 hakim itu kira-kira misalnya, begitu logikanya. Nah, apakah sudah diterima atau belum, kita belum tahu, ya. Saya pun belum tahu. Apakah memang sudah ada kesepakatan antara yang penerima yang diminta untuk mengurus mendapatkan 1 miliar dengan 3 hakim tersebut, kita belum tahu. Tapi yang pasti kelihatannya adalah ada relasi antara si pengurus, ya, yang menerima uang itu dengan orang yang meminta. Jadi ada, jadi ada dugaan selain tadi 3 hakim agung yang menangani kasasi yang perlu diklarifikasi untuk tahap awal, tapi ada pihak lain juga yang harus diklarifikasi, harus dimintai keterangan. Persis, jadi kita harus bedakan begini, kita harus bedakan antara kasus ini sendiri, Ronald Tanur, yang berdiri sendiri ya, berdiri sendiri bahwa ada yang nyuap, jumlahnya 5 miliar, ada yang sudah menerima, sekarang tinggal menelusuri apakah prosesnya ke arah Hakim Agung sudah ada deal, sudah tercapai kesepakatan, sudah ada proses bahkan kalau misalnya kalau sudah ada DP, sudah ada DP dan lain sebagainya, itu harus ditelusuri. Oke. Tapi yang kedua adalah kasus ini sendiri, kasus yang berkaitan ada uang sekitar 900-an miliar, 920. 920 miliar plus emas sekitar 51 kilogram, yang berarti kalau dijumlahnya sudah lebih dari 1 triliun sebenarnya kan. Nah, problemnya di sini adalah ini jauh lebih ini yang menurut saya pintu masuknya harus dibuka dengan detail. Karena kalau dirata-ratakan saja misalnya dalam kasus Ronald Tanur adalah ongkosnya 5 dan fee-nya adalah 1, berarti kira-kira kalau mau dirata-ratakan berarti ya kira-kira ada 1.000 perkara sekurang-kurangnya yang pernah ditangani, Ini yang pernah ditangani kalau oleh. sampai dugaannya 10 tahun nih, kok bisa tidak terdeteksi gitu? Ketika kita tampilkan juga barang bukti yang digeledah di rumah Zarov Rikar ini, uang tunai hampir 1 triliun. Kok bisa tidak terdeteksi selama 10 tahun? Ini ex-pejabat MA. Saya kira begini ya, kita tidak bisa berasumsi bahwa tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi secara publik barangkali iya, tapi bahwa terdeteksi secara internal di Mahkamah Agung, terdeteksi secara sistem di KY, terdeteksi secara sistem misalnya di PPATK, di KPK dan lain sebagainya, kita belum tahu karena belum ada pernyataan resmi kelembagaan itu. Tapi bayangan saya rasanya mustahil sebenarnya ada kiprah 1 tahun, 10 tahun, lebih dari 10 tahun tentu saja, karena katanya 2012 mulainya, lebih dari 10 tahun, melibatkan uang yang sangat luar biasa, melibatkan begitu banyak orang tentu saja ya, karena tidak mungkin diasumsikan dari 1 orang saja uang 900 miliar itu atau 1 triliun itu. Nah, saya rasa tidak mungkin kalau tidak terendus. Masalahnya adalah apakah sistem yang terbangun itu bisa menyelesaikan endusannya atau tidak. Oke. Nah, itu yang saya bilang tadi, saya yakin Mahkamah Agung bukan tidak mengendus. Tentu saja, kan paling tidak ketika di Mahkamah Agung ada Hakim Agung yang dihubungi kan,
ada hakim-hakim yang selama ini udah dihubungi atau ada pihak-pihak barangkali panitra, Iya. barangkali jabatan tertentu yang pernah dihubungi untuk ngatur-ngatur perkara. Nah itu mengapa Pertanyaannya bisa adalah, terjadi? Seberapa kuat menurut Anda ini sosok dari Zarov Rikar ini bisa berkomunikasi dengan Hakim Agung, dengan tadi Anda singgung panitra, karena dia ex pejabat MA tahun 2022 purna tugas. itu yang saya bilang tadi. Pertanyaan terbaiknya adalah seberapa sistem di Mahkamah Agung itu bisa menyala. Sistem itu baik sistem pengawasan secara keseluruhan maupun sistem pertahanan diri dari para hakimnya kan. Karena saya yakin kalau sudah sampai misalnya ratusan perkara misalnya, tentu hakim yang dihubungi itu udah banyak banget. Oke. Tidak mungkin hakim yang dihubungi hakim-hakim itu saja atau hanya 3 orang itu saja gitu. Bisa jadi langganan, bisa jadi. Kalau bisa jadi, bisa jadi. Tapi rasanya pasti lebih tersebar tuh. Kalau jumlahnya sampai segitu, plus melibatkan tentu bukan hanya sekedar hakim. Oke. Karena jabatannya ZR ini kan bukan orang yang langsung memegang perkara kan, karena dia kepala Balitbang ya, Iya, eee Balitbang. eee, Badan Penelitian dan Pengembangan yang seringkali tidak langsung berkaitan dengan perkara. Maka bisa jadi dia berkaitan dengan orang-orang yang sedang pegang perkara. Bisa jadi panitranya, bisa jadi hakimnya. Baik. Nah, saya mengatakan mustahil sudah dibaca, mustahil kejahatan terorganisir, mafia ini dilakukan secara kolektif itu tidak tercium Oke. oleh sistem yang ada. Harusnya sudah tercium. Masalahnya adalah kenapa bau busuk itu tidak diselesaikan dari dulu. Baik. Nah, itu barangkali Zarov persoalan. Rikar sudah jadi tersangka, ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Ini jadi pintu masuk untuk bisa membongkar maklar kasus, dugaan maklar kasus yang terjadi di tubuh Mahkamah Agung. Terima kasih Mas Zainal Arifin Muchtar, Kepala Departemen HTN UGM, menyampaikan pandangannya di program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, Mas.